Kalian sadar gak bahwa sekarang tuh eranya sudah berubah? Dulu para pebisnis berasal dari memang pebisnis yang memang ngurusin semuanya dari nol gitu ya. Tidak terkenal sampai akhirnya jadi terkenal. Sekarang eranya sudah berubah tuh, bergeser. Mereka banyak juga pebisnis ataupun brand owner ataupun CEO yang justru dari orang terkenal terlebih dahulu. Era inilah yang disebut dengan creator leads brand, di mana era kreator menjadi seorang CEO. Bagaimana tuh ceritanya, Kang? Oke, kita bahas ya. Jadi dulu teman-teman semua, influencer itu cuman berharap dapat duit dari endorse doang. Tapi sekarang mereka mulai tuh jadi owner dari brand mereka sendiri. Sendiri di sini tidak sendiri, pasti ada orang di baliknya, ada manajemen yang mengurusin gitu ya. Tapi poinnya adalah bagaimana kita melihat sekarang ini fenomena orang-orang yang menjadi content creator ataupun creator gitu ya. Mereka punya brand mereka sendiri. Contoh yang sangat terkenal di dunia ada Mr. Beast dengan vegetable-nya, Logan Paul dengan prime-nya, sambal Iben, si Iben gitu ya, dengan sambal bakarnya. Saya bahkan banyak kawan saya pribadi, teman-teman saya, circle saya di TikTok ya, mereka awalnya kreator TikTok, mereka punya bisnis skincare sendiri, punya bisnis F&B sendiri, punya bisnis beauty sendiri, klinik sendiri, dan lain-lain, berawal dari creator. Semuanya nunjukin cuma satu hal, bahwa masa depan bisnis ini ada di tangan creator ya. Bagaimana mereka bisa menggiring opini, mereka bisa mendatangkan banyak traffic, mereka bisa menciptakan view yang sangat-sangat besar. Tidak bisa dilakukan oleh pengusaha atau pebisnis pada umumnya. Menurut Influencer Marketing Hub di tahun 2024, industri creator economy bernilai lebih dari 250 miliar dolar dan diprediksi tembus di angka 480 miliar dolar di tahun 2027. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis. Bagaimana seorang creator ya bisa menggerakkan ekonomi seluar biasa itu. Nah, maka penting buat Anda sekarang mulai jadi creator. Karena kalau Anda sudah jadi content creator, sudah jadi influencer, sudah punya followers banyak, bahasa kasarnya nih, ente mau jualan produk apapun jadi gampang. Data dari HubSpot 2024, 1 dari 4 pembeli Gen Z lebih percaya produk dari influencer brand dibandingkan brand corporate. Makanya tak heran, brand-brand UMKM mereka biasanya menunjukkan dulu personal brandnya dari si kreator tersebut. Bagaimana dengan corporate brand? Mereka memikirkan bagaimana caranya agar mereka lebih dekat dengan cara apa membayar brand ambassador yang angkanya miliaran, ratusan juta bahkan miliaran, atau membayar endorse KOL. Kebayang dong Anda bisa jadi brand ambassador untuk perusahaan Anda sendiri. Kebayang dong Anda bisa jadi seorang influencer untuk produk Anda sendiri. Dan itu dimulai ketika Anda menjadi seorang creator. Ya, fenomena ini disebut dengan creator leads brand. Gabungan antara kredibilitas personal brand dan strategi pemasaran modern berbasis community. Bagaimana penjelasan detailnya? Jadi awal mula creator brand ini muncul di tahun 2018 sampai 2020 ketika influencer marketing mulai jenuh, di mana influencer capek jualan produk orang lain, lalu akhirnya mereka pada bikin bisnis sendiri. Nah, cuman balik lagi, pada saat mereka bikin sendiri pun, bisnis sendiri pun, itu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Banyak di antara mereka yang juga tumbang, gagal ya, karena beda ilmu ngurusin brand, yang mengurusin perusahaan dan ngurusin followers gitu ya. Nah, studi dari Harvard Business Review di tahun 2023, creator lead brands punya brand loyalty 40% lebih tinggi dibandingkan brand biasa karena hubungan personal dan audiens mereka cukup dekat. Itulah kenapa banyak orang percaya dengan manusia bukan dengan corporate-nya. Mr. Beast punya vegetable-nya, penjualan 10 juta dolar di bulan pertama. Logan Paul ya, dengan prime-nya, dengan valuasi 1,2 miliar dolar di tahun 2024. Emma Chamberlain dengan Chamberlain Coffee-nya, growth-nya sangat fantastis dengan 600% dalam 2 tahun. Iben ya dengan sambal bakarnya jadi contoh lokal creator brand dengan positioning otentik dan viral marketing yang sangat-sangat kuat. Itu adalah segelintir contoh creator brand yang ada di negeri ini yang juga ya sekarang sudah banyak diikutin sama kreator-kreator TikTok dan juga kreator di Instagram. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pola keberhasilannya? Nah, pola keberhasilannya teman-teman itu tentu dari koneksi, credibility, dan juga community. 3 poin ini menjadi sangat penting ya. 3C, connection ya, credibility, dan juga community gitu ya. Kunci sukses creator brand bukan cuma pada produknya doang, tapi pada komunitasnya dan juga pada personal brandnya. Bahkan hari ini pun saya sedang berkolaborasi dengan salah seorang creator brand yang sebentar lagi akan kita rilis produknya kuliner gitu ya. Yang insya Allah akan dirilis dalam waktu dekat. Kenapa kita berkolaborasi? Karena balik lagi,
kami punya kelemahan dari segi namanya exposure, ya, dari segi view yang ada di video di TikTok gitu kan. Sementara beliau punya kemampuan dalam mendatangkan view, influencer, exposure gitu ya. Seorang influencer bisa mendatangkan exposure, jutaan view sekali bikin konten. Tapi baik lagi mereka tidak punya kemampuan dalam manajerial, dalam finansial, dalam operasional, dalam manajemen. Disitulah adanya kolaborasi. Data Edelman Trust Barometer di tahun 2023, 63% konsumen lebih percaya rekomendasi seseorang yang mereka ikuti di media sosial dibandingkan iklan brand itu sendiri. Maka sekali lagi manusia itu cenderung lebih dipercaya, apalagi manusia yang ngomong itu disukai alias nyenengin. Bahasa kitanya adalah likeness gitu ya. Nah, mereka menggunakan trust transfer, reputasi influencer menjadi kepercayaan terhadap produk. Pokoknya gampangnya gini, lu percaya sama gue aja ya, karena nanti kalau lu percaya pastinya nama baik gue ada dipertaruhkan. Ketika lu percaya sama gue, baru tuh lu beli produknya, lu baru percaya sama produk. Jadi urutan itu gitu. Personal brand dulu, product brand, corporate brand. Personal brand yang membuat orang lain akhirnya tertarik beli dari Anda. Product brand akhirnya membuat orang lain mau konsumsi lagi, repeat order dari Anda. Dan corporate brand yang membuat orang nyaman untuk stay mengkonsumsi brand Anda. Itu kolaborasi 3 brand. Corporate, product, dan juga personal. Nah, 3C tadi ya, credibility, community, dan konsistensi. Credibility, audiens percaya dengan sosok kitanya. Community, ya tadi brand dibangun dengan dasar membangun tribes ya, bukan pasar umum saja. Konsistensi ya, kita bikin konten secara konsisten menghadirkan value produk ke mereka. Ini poin penting bicara masalah tentang creator lead brand. Apalagi yang bisa kita pelajari dari sini? Dari bicara masalah tentang strategi marketing dan produksi yang efektif, teman-teman. Banyak creator brand sukses karena menguasai distribusi dan juga narasi, bukan cuma sekedar iklan. Mereka bisa membuat sebuah narasi, campaign yang sangat luar biasa. Ya, orang percaya. Ya, contoh misalkan Vegetable dan juga Prime sukses karena fokus storytellingnya, bukan selling. Masif konten campaign-nya yang juga lintas platform. Bahkan tadi dia memainkan elemen stok terbatasnya. Dan ini adalah kunci penting pada saat kita pengen sukses. Di Indonesia katakanlah sekarang e-band membuktikan bahwa semua konten yang lewat di sosmed itu yang dibikin secara konsisten dan juga otentik itu bisa menjadi bahan untuk menciptakan trust. Trust dulu baru jualan. Ya, kalau kita sudah dapetin trust orang lain, maka jualan jadi gampang. Apa insight-nya buat kita semua? Menurut John Haberger, ya, people don't buy product, they buy the story and identity behind them. Orang itu nggak beli produk, tapi mereka beli cerita dan identitas di balik mereka. Nah, ini harus kita goreng. Maka menjualnya adalah menjual narasi, ya, menjual mimpi, bukan menjual produk. Ini poin penting yang juga bisa kita pelajari. Apalagi pelajaran UMKM yang bisa kita ambil, teman-teman. UMKM bisa belajar untuk membangun audiens dulu sebelum jualan. Building list dulu, building trust dulu, bangun followers dulu, bangun kolam dulu, baru jualan. Gunakan prinsip content first business, bangun konten yang punya nilai emosional, baru turunkan ke produk, ya. Maka kalau mau launching produk, kalau mau laris juga sama poinnya, jangan langsung tiba-tiba jeder. Giring dulu arahnya mau dibawa kemana. Nah, Anda pun bisa melakukan kolaborasi dengan micro influencer. Ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun creator list positioning, sehingga orang lain semua ngomongin kita, ujung-ujungnya apa? Orang percaya sama kita. Dan juga bisa kita lakukan adalah kita harus fokus pada value authenticity. Authenticity itu gimana? Jangan cuma sekedar jualan produk yang nggak nyambung sama personal brandnya. Pastikan kita jual produk yang nyambung sama personal brand kita. Hari ini saya jualan produk banyak, produk skincare, kosmetik, dan juga herbal. Orang-orang pada bertanya, Kang, produk Kang Dewa yang dijual ini produknya apa? Kalau saya sampaikan, produk saya susu kambing, produk saya adalah DNA salmon, itu bukan pasar saya. Maka yang saya buka keluar rata-rata adalah peluang usahanya. Saya ngiklannya di mana? Saya ngiklannya adalah Shopee, saya ngiklannya di TikTok, saya ngiklannya adalah di pasukan-pasukan saya. Kenapa? Karena saya tidak mau menodai follower saya dengan menjualin mereka produk-produk tersebut. Ini yang saya lakukan dalam menjaga value authenticity-nya. Paham maksud saya? Jangan dipaksain, kawan-kawan. Nah, maka pelajaran sekali lagi dalam konten ini, creator bukan cuma sekedar tren. Ini adalah arah baru dalam dunia bisnis. Kalau Anda menjadi seorang pelaku UMKM ya, yang nggak punya jutaan followers, maka mulai dari sekarang jadi konten creator dulu. Jadi creator dulu deh. Coba pahami deh, orang beli karena percaya. Teman-teman harus tahu itu, bukan karena diskon. Kalau orang lain udah percaya sama kitanya,
jual produk apapun dan berapapun, insya Allah bakal laris. Semoga dari video ini Anda bisa mendapatkan pelajaran bagaimana seorang creator sekarang bisa melit brand dan menjadi sebuah sentral dalam industri bisnis yang mendatangkan banyak pasar gitu kan. Maka mulai dari brand Anda, siapa kreatornya, dan pastikan itu Anda. Kalau enggak ya bayar influencer, bayar BI, dan itu pastinya harganya sangat-sangat mahal. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk memberikan masukan ataupun request khusus di kolom komen. Dan seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.